Analisis teknik passing bawah dalam permainan bola voli. Perkenalkan, nama saya Suwarno Harifa, NIM 62522101 dari kelas Ikorde tahun 2025, program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis teknik passing bawah dalam permainan bola voli. Hasil analisis yang akan saya jelaskan di sini ada tiga, itu yang pertama hasil analisis sudut, hasil analisis jarak, dan hasil analisis waktu. Yang perlu kita catat dulu pada teknik passing bawah dalam permainan bola voli ini, itu ada tiga fase tahapan dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu ada fase di mana sikap awal atau sikap persiapan. Kemudian fase yang kedua itu ada fase pelaksanaan atau perkenalan bola. Yang ketiga ada fase gerakan akhir atau gerakan lanjutan. Sekarang kita masuk pada hasil analisis sudut non atlet profesional dan atlet profesional. Pada fase persiapan, sudut lutut non atlet profesional membentuk 117 derajat, sudut pinggul membentuk 50 derajat. Sedangkan pada fase pelaksanaan, sudut lutut depan non atlet profesional membentuk 80 derajat, sudut lutut belakang membentuk 139 derajat, dan sudut siku atau lengan membentuk 94 derajat. Kemudian pada fase lanjutan, sudut lutut non atlet profesional membentuk 170 derajat, dan sudut kaki depan membentuk 61 derajat. Kemudian pada sudut lengan membentuk 108 derajat. Kemudian kita masuk pada hasil analisis sudut atlet profesional. Pada fase persiapan, sudut lutut atlet profesional membentuk 107 derajat, kemudian sudut pinggul membentuk 50 derajat. Kemudian pada fase pelaksanaan, sudut lutut atlet profesional membentuk 90 derajat, sudut lutut belakang 69 derajat, dan sudut lengan membentuk 100 derajat. Kemudian pada fase lanjutan, sudut lutut atlet profesional membentuk 171 derajat, sudut kaki membentuk 55 derajat, dan sudut lengan membentuk 99 derajat. Yang artinya pada hasil kedua analisis sudut antara atlet dan non-atlet profesional, pada aspek posisi awal, non-atlet kurang rendah, sedangkan pada atlet profesional lebih stabil dan rendah. Kemudian pada aspek sudut lutut, non-atlet tidak konsisten, sedangkan atlet profesional optimal yang membentuk sudut 90-110 derajat. Kemudian pada aspek dorongan kaki, non-atlet kurang maksimal, sedangkan atlet profesional sangat kuat dan terkoordinasi. Kemudian pada aspek posisi lengan, non-atlet tidak terkunci sempurna, sedangkan atlet profesional lurus dan stabil. Kemudian pada aspek keseimbangan, non-atlet kurang stabil, sedangkan atlet profesional sangat stabil. Kemudian pada aspek gerakan lanjutan, non-atlet gerakannya sangat kaku, sedangkan pada atlet profesional mengalir dan terarah. Menurut beberapa pendapat ahli tentang posisi siap, menurut Bompa dan Hak Biomekanika Olahraga, posisi siap yang ideal, lutut menekuk 100-120 derajat dengan pusat gravitasi rendah agar stabil. Artinya di sini pada non-atlet cukup benar, tapi belum maksimal. Kemudian menurut ahli FIVB crossing manual, lengan saat passing harus lurus dan terkunci untuk menghasilkan kontrol bola yang akurat. Artinya non-atlet masih kurang stabil dalam kontak bola. Kemudian menurut ahli Kreibam dan Bartels, gerakan efektif terjadi jika ada koordinasi rantai kinetik dari kaki ke lengan. Sekarang kita masuk pada hasil analisis jarak antara non-atlet profesional dan atlet profesional. Yang pertama, pada analisis non-atlet, pada fase persiapan, jarak antar kaki 45,96 cm. Kemudian pada fase pelaksanaan, jarak langkah kaki non-atlet, kaki depan sama belakang, antara depan dan belakang 35,61 cm. Sedangkan pada fase lanjutan jarak langkah 38,42 cm. Sedangkan pada analisis atlet profesional, pada analisis jarak, pada fase persiapan jarak antar kaki 102,36 cm, dan pada fase pelaksanaan jarak langkah 31,31 cm, dan pada fase lanjutan jarak langkah kaki atlet profesional 20,32 cm. Yang artinya pada hasil analisis jarak antara non-atlet profesional dan atlet profesional, pada aspek jarak kaki awal, non-atlet sempit, yaitu 45,96 cm, sedangkan atlet profesional lebih lebar, yaitu 102,36 cm. Kemudian pada aspek keseimbangan, non-atlet kurang stabil, sedangkan atlet sangat stabil. Kemudian pada aspek panjang langkah, non-atlet kurang aktif, sedangkan atlet efisien dan terkontrol. Kemudian pada aspek perpindahan berat badan, non-atlet di sini tidak maksimal, sedangkan atlet optimal. Kemudian pada aspek kontrol gerakan, non-atlet kurang, sedangkan atlet profesional sangat baik. Kemudian pada aspek efisiensi energi, non-atlet rendah, sedangkan pada atlet sangat tinggi. Menurut beberapa pendapat ahli tentang analisis jarak antara non-atlet profesional dan atlet profesional, yang pertama itu ada menurut Bompa teori latihan olahraga.
Posisi kaki yang lebih lebar meningkatkan stabilitas dan kontrol gerakan. Artinya atlet profesional memenuhi prinsip ini. Kemudian menurut Craigbaum dan Bartels, biomekanika, efisiensi gerakan tidak ditentukan oleh besar kecilnya langkah, tetapi koordinasi dan kontrol tubuh terlihat. Non-atlet, langkah cukup besar tetapi tidak efektif, sedangkan atlet, langkah lebih kecil dan efisien dan tepat. Kemudian menurut FEVB, Coaching Goldelins, pasimbawa yang baik membutuhkan keseimbangan, distribusi berat badan, dan posisi kaki yang stabil. Kemudian kita masuk pada hasil analisis waktu antara non-atlet dan atlet profesional. Pada hasil analisis waktu, non-atlet profesional pada fase persiapan, waktu yang dibutuhkan yaitu 1,16 detik, pada fase pelaksanaan 0,80 detik, dan pada fase lanjutan 1,16 detik. Artinya total waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan teknik pasimbawa oleh non-atlet profesional yaitu 3,12 detik. Kemudian pada atlet profesional, pada fase persiapan dia membutuhkan waktu 0,68 detik, pada pelaksanaan 1,24 detik, dan pada fase lanjutan 0,80 detik. Artinya total waktu yang dibutuhkan oleh atlet profesional yaitu 2,76 detik. Pada hasil analisis waktu tersebut dapat kita simpulkan dari aspek total waktu antara non-atlet dan atlet profesional. Pada total waktu, non-atlet menghabiskan waktu 3,12 detik, sedangkan atlet 2,76 detik. Kemudian pada aspek persiapan, non-atlet lambat, sedangkan atlet cepat dan responsif. Kemudian pada aspek pelaksanaan, non-atlet terlalu cepat atau kurang terkontrol, sedangkan atlet lebih lama, artinya kontrol maksimal. Kemudian pada aspek lanjutan, non-atlet terlalu lama atau tidak efisien, sedangkan atlet singkat dan terkontrol. Kemudian pada aspek efisiensi gerak, non-atlet rendah, sedangkan atlet sangat tinggi. Menurut beberapa pendapat ahli, yang pertama itu ada menurut Bompa, teori latihan olahraga. Atlet yang terlatih memiliki waktu reaksi lebih cepat dan gerakan lebih efisien, terlihat pada fase persiapan atlet yang lebih singkat. Kemudian menurut Smith, motor learning dan kontrol, gerakan terampil ditandai dengan timing yang tepat, bukan hanya kecepatan. Atlet di sini tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi tetap tepat waktu. Kemudian menurut Son, biomekanika olahraga, efisiensi gerakan terlihat dari distribusi waktu yang optimal di setiap fase. Atlet profesional cepat di awal, fokus saat kontak, efisien di akhir. Jadi sekian saja penjelasan hasil analisis teknik pasimbawa dalam permainan bola voli yang saya sampaikan. Yang kesimpulannya di sini, pasimbawa adalah teknik dasar dalam permainan bola voli yang digunakan untuk menerima dan mengontrol bola menggunakan kedua lengan bagian bawah. Teknik ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun kerjasama tim dan memulai serangan. Agar pasimbawa berhasil dengan baik, pemain harus memperhatikan teknik yang benar, koordinasi tubuh, keseimbangan, serta latihan yang teratur. Dengan melakukan analisis performa, pemain dapat mengetahui kesalahan teknik dan meningkatkan kualitas pemain. Sekian dan terima kasih.